Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Agus Refrian, mahasiswa PPG dalam Jabatan 1, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 2020. Asal instansi SMP Negeri 2 Grebek. Saya sudah melakukan registrasi untuk mengikuti uji kinerja. Berikut adalah layanan bimbingan klasikal yang saya berikan untuk kelas 8 dengan tema kenakalan remaja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di bimbingan klasikal kali ini. Pada kesempatan kali ini kita beda dengan kesempatan yang dulu-dulu kita bisa bertemu di tatap muka langsung. Yang kali ini kita berjumpa melalui media virtual. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya sebagai insan yang beragama, marilah pertemuan kali ini kita buka dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Pada kesempatan kali ini, di bimbingan klasikal kali ini, kita akan mempelajari tentang bahaya kenakalan remaja. Bimbingan klasikal kali ini cukup satu pertemuan saja, nanti akan ada materi, nanti akan ada tugas individu, menganalisis video, dan tugas kelompok. Untuk absensi bimbingan klasikal kali ini nanti akan saya share di grup WA, nanti diisi melalui Google Form. Oke? Sudah siap semua nggih? Siap, Pak. Siap. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah baik. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari virus yang sedang melanda di negara kita. Yang terpenting tetap jaga kesehatan, tetap berolahraga, tetap jaga protokol kesehatan. Kita lanjut memasuki materi tentang kenakalan remaja. Nah, sebelum memasuki materi tentang kenakalan remaja, saya akan menerangkan tujuan mengapa kalian harus mengetahui tentang materi kenakalan remaja ini. Nah, sebelumnya saya izinkan untuk share screen untuk memaparkan materi tentang kenakalan remaja. Oke, sudah bisa dilihat ya PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tujuan layanan bimbingan klasikal kali ini terkait dengan judul kenakalan remaja. Yang pertama, tujuannya melalui penjelasan dari saya, dari guru, diharapkan peserta didik dapat mencegah kenakalan remaja dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok nanti peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam kenakalan remaja dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, peserta didik dapat merencanakan kegiatan-kegiatan positif di sekolah nanti untuk menghindari kenakalan remaja. Selanjutnya, untuk bahan sebelum memasuki materi, saya akan menerangkan dulu remaja itu apa. Yuk, saya tanya Mas Bagaskara, remaja itu menurut kamu apa? Remaja adalah perjalanan bertumbuhnya dari seorang anak-anak menjadi dewasa. Ya. Mbak Aurin, remaja itu apa? Ya, Pak. Menurut kamu? Peralihan masa kanak-kanak
menuju masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Ya. Masa remaja itu di mana masa usia 12 tahun sampai 21 tahun. Berarti masa remaja itu peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Jadi masa remaja itu ya di usia kamu itu. Maka dari itu, mengapa kenakalan remaja itu penting buat kamu? Ya karena kamu itu di usia remaja. Benar apa tidak? Iya, Benar. Pak. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya, kita langsung memasuki pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu apa toh sebenarnya? Coba Mas Kuswanto bisa membaca kenakalan remaja itu apa? Tolong dibacakan. Pak. Kenakalan remaja adalah semua perilaku yang menyimpan dari norma-norma hukum, pidana, dan sosial yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Nah, bagus. Saya menyimpulkan dari apa yang dibaca Mas Kuswanto terkait dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu apa toh sebenarnya? Kenakalan remaja itu adalah semua perilaku yang dilakukan oleh remaja. Tetapi perilaku tersebut itu menyimpang dari norma-norma hukum, norma agama, norma sosial yang dilakukan oleh remaja. Dan perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri. Yang digarisbawahi merugikan. Jelas kalau rugi itu efeknya negatif. Yang merugikan diri sendiri dan orang di sekitarnya. Maksudnya orang di sekitarnya apa? Bisa bapak kamu, bisa ibu kamu, bisa teman kamu, bisa keluarga kamu. Seperti itu. Jadi yang dirugikan ini bukan kamu sendiri, tetapi orang lain juga akan kena dampaknya. Mudeng ya sampai sini? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya lanjutkan kalau udah mudeng terkait dengan pengertian. Untuk yang selanjutnya, penyebab terjadinya kenakalan remaja itu apa toh? Tolong Mas Kuswanto. Faktor internal apa saja itu ada 2. 1. Krisis identitas. 2. Kontrol diri yang lemah. Ya, oke. Saya jelaskan satu persatu. Faktor internal itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, krisis identitas. Krisis identitas itu apa maksudnya? Krisis identitas itu adalah remaja itu tidak percaya diri, akhirnya bisa menutup ketidakpedean itu dengan perilaku yang menyimpang. Dalam hal ini perilaku yang menyimpang yaitu kenakalan remaja. Contoh saja, Mas Bagas kurang pede di sekolahan baru. Dia menunjukkan identitasnya itu agar bisa kamu menjadi PD-nya itu tertutup dengan melakukan kenakalan remaja. Contoh merokok pada waktu pulang sekolah karena dia kurang pede, akhirnya dengan menunjukkan kepedeannya, menunjukkan jati dirinya dengan merokok. Seperti itu krisis identitas. Nah, yang kedua, kontrol diri yang lemah. Maksudnya apa kontrol diri yang lemah? Kamu semua sebagai remaja itu
akan banyak hal-hal yang masuk ke diri kamu. Bahkan itu mau positif ataupun negatif. Tetapi kalau kontrol diri, pertahanan diri itu lemah, akhirnya hal-hal negatif pun bisa masuk. Nah, jadi kontrol diri yang lemah itu kamu tidak bisa menahan godaan-godaan terkait dengan kenakalan remaja, itu bisa masuk ke diri kita. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Belum ya? Oke, kalau belum. Sekarang masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari 4. Aurin bisa bacakan nomor 1 sampai 4 apa saja faktor eksternalnya? 1. Keluarga. 2. Teman sebaya yang kurang baik. 3. Lingkungan. 4. Media elektronik. Ya, ada 4 faktor eksternal. Faktor eksternal itu maksudnya faktor dari luar, bukan dari diri sendiri. Yang pertama keluarga. Kok keluarga kenapa? Kalau keluarga kurang perhatian dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, akhirnya kamu tidak ada pantauan khusus dari keluarga. Contoh saja, Kuswanto sering merokok, tetapi keluarga tidak memperdulikan ataupun broken home. Jadi perhatian ke kamu itu berkurang dan efeknya Mas Kuswanto bisa terjerumus ke kenakalan remaja. Nah, untuk yang kedua, teman sebaya yang kurang baik. Maksudnya apa? Kamu pasti di sekolahan ini, di rumah, itu pasti akan punya teman. Ya kan? Akan punya teman yang dekat. Teman dekat kamu itu seandainya tidak baik perilakunya dan kamu tidak bisa mengontrol diri, efeknya apa? Efeknya kamu bisa terjerumus di kenakalan remaja. Seperti itu. Kalau nomor 3, lingkungan. Lingkungan sekitar kamu. Lingkungan kamu seandainya tidak baik. Contoh, Mbak Fiona rumahnya di dekat terminal. Ketika itu di terminal itu kamu tahu sendiri. Kadang ada orang yang merokok, kadang ada namanya ngomong kasar, sering ada pencopetan, pencurian, dan sebagainya. Kalau kamu tidak ditahan diri, dirinya itu dibentengi dengan hal-hal yang positif, bisa jadi kamu akan terpengaruh pada kenakalan remaja. Nah, yang nomor 4 ini, yang pastinya itu sangat bahaya sekali bagi kamu, yaitu media elektronik. Media elektronik itu sekarang berubah menjadi hal yang menjadi sebab munculnya kenakalan remaja. Baik itu di TV, baik itu di media sosial HP itu. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kamu tetap bisa menjaga apa yang sudah diamanahkan oleh orang tua kamu, sudah diberikan fasilitas HP itu digunakan sebaik mungkin. Jangan melihat, jangan membaca, jangan mendengar hal-hal yang negatif kaitannya dengan kenakalan remaja. Seperti itu. Kalau saya lihat wajah-wajahnya itu kayak tegang, kita senyum dulu lah, fresh dulu, biar materi yang saya sampaikan itu bisa masuk. Oke, kita ice breaking dulu. Perhatikan semuanya. Yang saya tunjuk harus bisa membaca apa yang sudah dipaparkan di PowerPoint ini. Oke? Oke. Sekarang gas, perhatikan. Perhatikan Ya, Pak. apa yang ada di layar. Tulisannya bukan warnanya. Oke?
jingga, biru, kuning, hijau. Nah, sekarang Aurin, buka mic-nya. Aurin bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, sekarang tebak warna tulisannya bukan tulisannya. Ya, tebak Ya, warna tulisannya bukan tulisannya. Oke? ya, Pak. Apa? Putih, merah, biru, Kuswanto bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Sekarang lihat gambarnya bukan tulisannya. Semut, bebek, jerapah, Oke. Oke. Lanjut. Tadi sudah ice breaking, sudah relax, tidak tegang lagi. Ya. Kita lanjut ke materi. Bentuk-bentuk kenakalan remaja itu apa saja? Coba sebutkan sepengetahuan kamu yang sering kamu lihat, yang sering kamu dengar, yang ada di sekolahan apa saja coba sebelum Bapak memberi contoh-contohnya. Coba siapa yang bisa? saya, Pak. saya, Apa bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sering kamu lihat ataupun dengar? Mencoret-coret tembok, Oke, merusak fasilitas sekolah, oke, tawuran antar kelas atau kelompok, oke. Oke, yang lain biar bisa bergabung. Mas Kuswanto bisa enggak? Contohnya selain yang disebutkan Mbak Aurin. bisa, Pak. Membolos, Oke. Mbak Fiona coba. Apa? Sepengetahuan Mbak Fiona. Apa? merusak fasilitas sekolah. Oh ya, oke. Berarti hampir semuanya tahu ya terkait dengan contoh kenakalan remaja yang ada di sekolahan. Oke, Bapak menjelaskan contoh-contohnya yang sering banget ketemu kita di sekolahan. Yang pertama, tawuran antar pelajar. Sering banget. Tawuran antar pelajar itu sering terjadi di sekolahan. Baik itu SMP, SMA, SMK, maupun di SD pun sekarang sudah merambah tawuran antar pelajar. Mencoret-coret dinding tembok, vandalisme itu yang sering memprovokasi sekolah lain itu merupakan kenakalan remaja. Yang selanjutnya mencuri. Kamu sering tidak sadar bahwa saat di sekolahan tidak membawa pulpen, tidak membawa buku, tiba-tiba kamu di laci ada bukunya teman, kamu diambil. Itu contoh kenakalan remaja yang sangat sederhana tetapi sering terjadi di sekolahan. Ini yang sangat sering terjadi, membolos sekolah. Itu kenakalan remaja yang sering banget kita temui di sekolahan. Ngakunya dari rumah berangkat meminta uang, meminta restu untuk ke sekolahan, tapi akhirnya belok ke warnet, belok ke PS-an, tidak melaksanakan kegiatan sekolah. Bahkan sekarang di media virtual pun ngakunya sama orang tua belikan HP, belikan paketan untuk kegiatan belajar. Tapi apa pada waktu ada daring tidak muncul. Itu juga perilaku bolos. Oke, yang selanjutnya merusak fasilitas sekolah. Merusak fasilitas sekolah itu bukan hanya menghancurkan kaca, menghancurkan meja, menghancurkan kursi, tapi kamu mencoret di meja itu juga perbuatan merusak fasilitas sekolah. Itu selanjutnya mencontek, itu yang sering kamu lakukan. Ya, merokok, terus miras, minuman keras. Itu yang sering terjadi di sekolahan. Bahkan sekarang ada namanya kenakalan remaja, sebenarnya itu tidak pas untuk anak sekolah, yaitu kaitannya dengan narkoba. Narkoba itu sekarang sudah merambah ke dunia pendidikan yang disasar anak-anak remaja yang mudah diprovokasi karena ada permasalahan. Oke?
Mungkin sebelum memasuki dampak kenakalan remaja, ada yang ditanyakan? Angkat tangannya ya, kau tanya. Ya, Saya, Pak. Gaskara. Kalau semisal Gimana? semisal kita melawan guru atau membantah perintah guru, apakah termasuk kenakalan remaja, Pak? Oh ya, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini sangat sering terjadi di sekolahan. Ketika kamu khususnya, ketika Anda diperintah sama guru, ketika Anda disuruh sama guru untuk melaksanakan tugas umpamanya, nggarap tugas, disuruh mengerjakan tugas di papan tulis umpamanya, ada soal. Kamu kok alasannya, Pak saya nggak bisa. Dengan perkataan yang kurang sopan, itu juga sebuah kenakalan remaja yang ada di sekolah. Bagus, Mas Bagaskara berpikir Iya, Pak. terkait dengan itu. Seperti itu, Mas Bagas. Jadi melawan guru itu juga sebuah kenakalan remaja. Oke, ada yang lain? Kalau cukup, saya lanjut ke dampak kenakalan remaja. Nah, dampak kenakalan remaja itu yang pertama jelas. Tadi kita flashback ke depan tadi, kita flashback yang di awal tadi di kenakalan remaja. Pengertian kenakalan remaja itu menghancurkan diri sendiri. Ya efek dampak kenakalan remaja itu juga diri sendiri. Masa depan kamu pasti akan hancur. Ketika Anda sudah mengenal narkoba, ketika Anda sudah mengenal minuman keras, itu pasti efeknya apa? Penyakit, jelas. Di dalam tubuh kamu sudah ada penyakit, pasti. Efeknya ke depan sana, ke depan. Tidak tahu kamu di dalam tubuh kamu sudah ada penyakit jantung, organ tubuh kamu sudah rusak. Nah, itu efek di masa depan untuk diri sendiri. Oke, yang selanjutnya tumbuh perilaku antisosial. Kamu akan menjadi orang yang sangat tidak suka bersosial. Senangnya gabungi karo orang-orang yang seperti itu. Kamu tidak bisa kamu tidak bisa ikut bermasyarakat. Karena kamu nggak cocok dengan lingkungan itu. Jadi sosialnya sangat rendah sekali. Ya selanjutnya dapat menjadi bibit kriminalitas pada waktu nanti kamu dewasa. Ketika kamu remaja di masa SMP ini, kok kamu sudah mengenal terkait dengan narkoba, terkait dengan miras, merokok, dan sebagainya, saya yakin di masa dewasa nanti Anda juga akan bisa gampang dimasuki kenakalan remaja. Contoh, kamu sering mencuri. Bisa jadi suatu saat kamu sudah terpaksa tidak punya uang, kamu ada kesempatan di depan kamu ada dompet yang disaku sama orang tetapi kelihatan, bisa saja kamu akan bisa dicopet. Seperti itu. Contoh kriminalitas ketika sudah dewasa nanti, bibit kriminalitas setelah dewasa nanti. Ya selanjutnya yang cewek itu, perhatikan Aurin sama Fiona dan yang lain cewek. Bisa saja hamil di luar nikah. Karena apa? Kamu tidak ada namanya protek pada diri kamu. Kehormatan kamu itu kalau sudah masuk ke pacaran yang di zaman sekarang yang bebas dan sebagainya, efeknya apa? Bisa hamil di luar nikah. Ya kan? Benar nggak Fiona, Aurin? Benar, Pak. Nah, itu. Dan kita sudah tidak bisa dipungkiri, sering terjadi dan bisa dilihat, bisa dibuktikan. Anak-anak SMP sudah membawa anak, ya kan? Seperti itu. Dan dampak yang selanjutnya yaitu ada orang tua akan kena dampak. Pasti seandainya Kuswanto sering mabuk, pasti ditanya, orang tuanya siapa toh? Pihak sekolahnya gimana toh? Sekolahnya di mana? Nah, seperti itu. Dan akhirnya lingkungan sekitar pun akan kena dampaknya. Rumahnya mana? Kok sering minum minuman keras?
Ya pasti seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya, setelah ini saya akan memaparkan video, nanti Anda analisis, setelah analisis kita diskusi. Ya. Perhatikan video berikut ini. Saya setel. Perhatikan video yang Bapak akan paparkan kaitannya dengan kenakalan remaja. Nah, setelah melihat video ini nanti kamu menganalisis, nanti kita sharing. Kita diskusi bareng terkait isi video. Oke? Silakan perhatikan video berikut ini. Maaf ya, tadi aku nggak sengaja. Ya, nggak apa. Kamu ada belajar di sini? Ya. Kamu masih kepo ya, nama aku siapa? Nama aku Eka. Siapa juga yang kepo? Oh, Eka. Nama aku David. Kalau kenal ya? Oh ya, siap. Iya. Itu rokoknya. Oh iya. Tipian, Apa? kamu kan banyak uang nih. Terus? Hari Senin pulangnya kita ke warung Bu Gede yuk. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit. Hah? Minum-minum? Aku nggak biasa minum-minum. Coba kamu ajak David tuh. David, hari Senin pulangnya kita ke warung Bu Gede yuk. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit doang. Hah? Minum? Minum kan nggak baik untuk kesehatan. Ya udah sih kalau kalian nggak mau ikut. Tunggu. Ada apa? Skuy. Akiau. Tuh, apa nih udah habis? Slow, aku masih banyak uang kok. Beli lagi. Bener nih. Ya. Siap. Anda sudah melihat video terkait dengan kenakalan remaja. Sekarang saya tanya, untuk bahan diskusi kita, Mas Kuswanto bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, tolong sekarang dianalisis isi video yang sudah Mas Kuswanto lihat tadi. Oke?
Apa isinya, Mas Kuswanto? Ada 2 orang. Yang satu mau mabuk, yang satu akhirnya yang satu itu mabuk, akibatnya meninggal. Meninggal dunia, oke. Sekarang Mbak Urin. Ya, Pak. Mbak Aurin, tolong jelaskan isi tadi video tadi. Seseorang teman yang mengajak 2 orang temannya untuk meminum minuman keras, tetapi yang satu menolak, tapi satu menerimanya, dan mereka minum minuman keras dan akibatnya meninggal dunia. Oke, bagus sekali. Mbak Fiona bisa menjelaskan juga terkait isi video? Ada 2 orang remaja Ya. yang diajak seseorang meminum minuman keras. Ya. Yang tidak mau dan yang satunya mau. Dan akibatnya remaja tersebut meninggal dunia. Oke. Cukup ya. Terkait isi video itu disimpulkan. Sekarang saya menyimpulkan dari beberapa siswa yang sudah menganalisis isi video. Ya, benar sekali apa yang sudah disampaikan Mbak Fiona, Aurin, Kuswanto, Widi, Bagaskara, dan yang lain kaitan dengan isi video. Isi video tersebut ada salah satu remaja yang mengajak 2 orang teman di sekolahan yang diajak untuk mengikuti kegiatan dia. Kegiatan tersebut adalah hubungannya dengan kenakalan remaja, yaitu mabuk-mabukan. Salah satu anak mengetahui bahwa dia akan tahu akibatnya, akhirnya menolaknya. Dan yang satu ingin coba-coba dan mengikuti ajakan tersebut, dan dia melakukan hal tersebut, minum minuman keras, dan efeknya, akibatnya si anak tersebut sampai meninggal dunia. Isi videonya seperti itu. Sebelum melanjutkan untuk materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, saya lanjutkan ke materi. Upaya bagaimana mengatasi kenakalan remaja sekarang? Piye carane? Yang satu, yang pertama, adanya motivasi keluarga, guru, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Itu menjadi salah satu poin pertama untuk mencegah atau mengatasi kenakalan remaja. Maksudnya gimana? Ketika kamu sudah terjerumus ke kenakalan remaja, langkah pertama apa? Kamu harus bisa komunikasi dengan keluarga. Kalau kamu tidak berani ke keluarga, bisa ke guru BK, bisa ke teman yang dianggap kamu bisa dipercaya, ataupun lingkungan sekitar yang bisa kamu dipercaya. Itu menjadi poin pertama untuk cara mengatasinya. Yang kedua, remaja harus menyalurkan energinya ke kegiatan yang positif. Seperti Mas Kuswanto senang sepak bola. Agar kamu tidak bisa terjerumus ke kenakalan remaja, maksimalkan kegiatan sepak bolanya. Agar apa? Agar kenakalan remaja itu tidak masuk ke diri kamu. Yang ketiga, bisa pintar-pintarnya memilih teman. Kamu harus bisa menjaga identitas kamu, bahwa saya tidak bisa terpengaruh oleh teman. Kamu cari teman yang bagus, teman yang bisa mengajak kamu ke hal yang positif. Itu cara mengatasi. Yang keempat, membentuk pertahanan diri yang kuat, yang bagus. Agar apa? Pengaruh dari luar, bahwa itu dari teman, entah itu dari masyarakat, tetangga, bahkan saudara yang mengajak menjerumuskan kamu ke kenakalan remaja. Kalau ketahanan diri kamu bagus, hal-hal yang negatif tidak akan masuk ke kamu. Ya. Oke. Setelah ini Anda akan saya beri tugas. Saya bagi di kelas ini ada 30 anak, saya bagi menjadi masing-masing kelompok ada 6. Yang kelompok 1
nanti saya kasih tema narkoba, yang kedua minuman keras, yang ketiga merokok, yang keempat tawuran, yang kelima vandalisme. Tugasnya apa? Mendiskusikan terkait dengan kasus-kasus tersebut, apa artinya, bagaimana cara mengatasinya, faktor apa yang mempengaruhi siswa ataupun remaja bisa terjerumus dengan masalah itu. Ya, ini seperti itu. Itu untuk tugas kelompok. Nah, untuk tugas individu nanti buatlah sebuah poster terkait dengan bahaya kenakalan remaja. Jadi poster itu dikumpulkan di sekolahan untuk bahan tolong. Nanti poster itu dikumpulkan ke sekolahan pada tanggal 20 November. Nanti dikumpulkan di ruang BK, nanti akan saya nilai. Oke? Seperti itu. Sebelum saya akhiri, tolong salah satu untuk menyimpulkan apa isi dari materi kenakalan remaja ini. Oke, siapa yang akan menyimpulkan? Tunjuk jari. Saya, Pak. Oh ya, Aurin, silahkan. Simpulkan dari awal sampai akhir. Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang norma-norma dalam kehidupan yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Oke, berarti materi tentang kenakalan remaja ini sudah diterima dengan baik sama anak-anakku semua. Maka kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kali ini. Tetapi sebelum saya akhiri, saya bertitip pesan, tetap menjaga kesehatan, jangan diforsir terkait dengan tugas-tugas di sekolah, harus bisa memanage waktu, bisa mengerjakan semua, tetapi tidak harus memforsir, harus ditumpuk di akhir untuk dikerjakan. Tetap penuhi protokol kesehatan agar virus ini tetap bisa dihancurkan di negeri ini. Oke, untuk link presensi saya akan share nanti di grup WA kelas. Nanti kamu mengisi, saya kasih waktu 5 menit setelah saya tutup, kamu mengisi nanti untuk bahan presensi anak-anakku semua. Untuk selanjutnya, setelah itu saya juga akan menge-share link untuk evaluasi kegiatan bimbingan klasikal kali ini melalui Google Form yang saya akan kirim di WA Group. Oke? Ada yang Pak. Ya, Pak. Cukup. Nanti tugas diskusi kamu yang dikerjakan ini akan kita review pada pertemuan yang akan datang. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa tanpa kenakalan remaja. Kenakalan remaja.